Jurnal Pena Jiwa masih melakukan perjalanan di Praha, ibu kota Republik Ceko. Di episode ini kita akan menjumpai mahasiswa Tempo dulu di era 60-an yang tidak dapat kembali ke Indonesia. Jasa mereka justru sangat dibutuhkan di Ceko. Oh ya, kita juga akan menemui seniman Jogja yang nyentrik dan ekspresif. Dan tidak ketinggalan, agenda kita adalah bernostalgia dengan mahasiswa lama yang menarik untuk disimak. Suasana santai bisa kita lihat di Charles Bridge, yaitu sebuah jembatan bersejarah yang terkenal di Praha abad ke-13 pada masa pemerintahan Raja Charles keempat. Para seniman jalanan banyak kita jumpai di sini, dan mereka saling berlomba untuk menarik perhatian. Masih teringat kenangan masa lalu yang sulit untuk dilupakan oleh bangsa kita. Tapi, sudah saatnya untuk saling mengobati dan menjalin tali silaturahmi. Dan pagi ini adalah silaturahmi bersama mahasiswa Tempo dulu Angkatan 60. Halo, Bapak senang nih kalau ngobrol nih. Tunggu, datang Ibu ya. Selamat datang di KPRI Praha. Dulu notabene disekolahkan oleh negara Indonesia, disekolahkan uang rakyat Indonesia, tapi karena sesuatu hal saya tidak bisa sampai sekarang menyumbangkan kembali pengalaman, apakah itu berupa sains, pengalaman hidup dan sebagainya. Dengan begitu saya banyak berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai aspirasi baik, yang betul-betul mencintai Indonesia. Pada 17 Agustus tahun 2000 kami di sini membentuk Paguyuban Indonesia Ceko dengan KBRI Praha dan membantu kegiatan KBRI Praha di dalam bidang-bidang terutama kebudayaan, kesenian. Lalu saya juga mendapat kesan bahwa sebetulnya Indonesia sudah cukup banyak mempunyai sumber daya manusia yang terdidik. Itu kemudian ada kecenderungan untuk keluar negeri. Ini juga pengalaman kita barangkali yang lama di sini tanpa mengetahui bahasa setempat secara baik, walaupun tidak sempurna barangkali. Tanpa, kalau orang Jawa itu bilang tahu toto kromo ya, kita ini namulah gitu. Itu bisa terjadi benturan-benturan budaya barangkali. Masyarakat Indonesia yang ada di sini, rasa nasionalisme yang mereka miliki itu sangat membantu sekali untuk memperkenalkan Indonesia dan tetap mengikat hubungan antara Indonesia dan Ceko. KBRI Praha, kita sangat menghargai peran-peran mereka. Kita mengenal dengan istilah diplomasi publik. Jadi peran daripada para mahasiswa, para pekerja Indonesia yang ada di sini, yang mereka bekerja di spa terapis, diaspora Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan mereka yang ada yang menjadi dokter, itu berperan sangat besar untuk memajukan kerjasama antara Indonesia dan Ceko. Kita dari sisi geografis memang jaraknya sangat berjauhan, tetapi seperti yang kita kenal bahwa jauh di mata, dekat di hati, itu terbukti ada di sini. Sudah saatnya bangsa ini saling mempererat hubungan satu sama lain dan menyelesaikan keadilan yang terabaikan. Kini tiba saatnya Jurnal Pena Jiwa untuk mengetahui lebih dekat lagi. Dan Pak Suyono adalah agenda pertama yang akan kita jumpai. Halo Pak Yono. Wah, asik nih kita ketemu di sini. Dingin, Mbak. Dingin banget, Iya. Pak. Ayo Pak, kita ngobrol-ngobrol yuk sebentar. Silakan, mari. Di sini di Charles Bridge ini mana yang menarik nih? Titik mana yang menarik? Ini yang kita harus lihat istana nanti dari sini. Mari ikut saya, Mbak. Oke, baik. Oke. Di sini nggak ada ojek, di sini nggak ada angkot. Oke. Di sini ada trafficnya bagus, pakai tram, pakai underground itu metro namanya, bis juga banyak, teratur ya, Mbak ya. Jadi nggak ada polusi, nggak ada di sini. Oke. Umur saya 73 tahun, Wow. tapi saya masih
buat jalan-jalan ya. Jadi masih fresh, masih fresh ya. kuat. Wow. Bisa diceritain kegiatan Bapak apa aja di sini ya? Saya udah pensiun, Mbak. Sudah 12 tahun pensiun. Oke. Dan yang penting bahwa saya membantu KBRI kalau ada kegiatan-kegiatan yang saya bisa membantu, dan saya mengelola orang-orang asing, orang-orang setempat yang mempunyai aspirasi terhadap Indonesia. Katanya mau ngajak ketemu sama Pak Dokter. Ya, coba saya hubungin telepon, saya tanyakan bagaimana situasinya. Dan kalaupun nanti Mbak Nana itu tidak bisa ketemu, paling tidak bisa bicara karena Bapak itu sudah sepuh, sudah lebih dari 80 tahun, tapi masih aktif menjadi dokter, dan beliau ini adalah dokter untuk orang-orang yang tidak punya, orang-orang gelandangan, homeless, bahasa Indonesia kalau bisa tunagria ya. Ya, bagaimana kabarnya? Katanya sakit. Ya, karena tadi saya rencananya dan saya datang ke tempat kerja Pak Dokter karena tadi jam 10 karena janjian dengan Mbak Nana dari Indonesia yang katanya mau bertemu dan meliput Mas Dokter di tempat kerja. Di Praha ini ada sebuah klinik untuk para tunagria. Klinik ini berada di bawah sudut jembatan yang sering dilewati tram. Di sini kita akan menjumpai Profesor Dr. Setiarto Mangunkusumo yang bekerja di lembaga sosial bernama Nadeye atau Harapan. Ia juga mengalami sejarah yang sama dengan Pak Suyono. Beliau ini banyak mengabdikan waktunya untuk mengobati gelandangan dan orang miskin di Ceko. Dr. Setiarto ini banyak dicintai karena jasanya dan kemuliaan hatinya. Dan Jono Penajiwa tidak sabar untuk bertatap muka dengannya. Jadi saya datang ke sini dengan rombongan saya, yaitu 4 orang, naik kapal dari Belawan, yaitu di Medan. Kira-kira 1 bulan lebih sedikit dengan kapal sampai ke Bulgaria, dan dari Bulgaria terus naik kapal terbang sampai ke Praha. Kira-kira permulaan tahun 60. Ya, kalang kabut masuk sekolahnya karena belajar bahasanya saya itu hanya 3,5 bulan bahasa Ceko. Padahal saya sekolah di kedokteran itu kan harus menguasai bahasa ya. Jadi ya kalang kabut sekali. Kira-kira tahun 65 itu ada huru-hara di Indonesia. Ya, dari situ kita mempunyai PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kira-kira 200 orang anggotanya. Pada waktu itu pecah menjadi 2. Yang satu masih mengikuti Bung Karno, yang satu Bung Harto. Nah, saya ngikutin Bung Karno. Nah, pada tahun 65 itu juga, terus akhirnya dicabut paspor saya. Tapi karena kebaikan dari pemerintah Ceko, kita yang 100 orang itu diambil alih oleh pemerintah Ceko dan dikasih biaya sekolah terus. Ya, jadi banyak teman-teman itu yang pada menasihatin, kenapa saya sudah begini tingginya, sudah begini banyaknya, kok masih kerja terus. Saya itu kata saya tidak bekerja, mungkin saya sudah mati. Dan kedua, ini hal yang orang tidak bisa mengerti, bahwa
pekerjaan saya sebagai dokter itu hobi saya. Jadi itu kesenangan saya ya. Jadi saya merasa hidup kalau saya itu bisa mengerjakan sesuatu di bidang kedokteran. Ya, padahal saya ingin mempunyai maksud untuk menyusun suatu buku mengenai kesehatan yang secara sederhana saja, yang bisa dibaca dan dipahamin oleh rakyat Indonesia, rakyat jelata. Dunia kesehatan di Indonesia sangat membutuhkan dokter berhati mulia seperti Dr. Setiarto. Nah, selanjutnya kita lirik kegiatan kesenian kerjasama mahasiswa Indonesia dengan Ceko yang sangat kritis dan ekspresif tentang kondisi kemanusiaan saat ini. Hello, my name is Magdalena Fasheva. I'm from Prague, and I've been on that mahasiswa scholarship in year 2010-2011 in Yogyakarta. I really appreciate the street art scene in Indonesia. I think it's very strong. Karena saya memang dulu di Yogyakarta kuliah seni ya di ISI Yogyakarta. Terus saya datang ke Praha, mencoba hidup di Praha, mencoba membuka peta kesenian Praha. Nah, terus saya kebetulan ketemu dengan Magdalena karena Magdalena pernah kuliah dan tinggal dan berkarya di Yogyakarta. Masalah koneksi atau keterbukaan antara seniman Praha dan di Indonesia khususnya Jogja itu sangat berbeda jauh. Di Jogja kita komunal, seniman tua, seniman muda, seniman terkenal itu ketika kita sapa dia terbuka. Di sini sangat individualis sekali, dan saya punya banyak kenalan seniman-seniman dari luar. Ceko itu juga mengiyakan pernyataan ini. Oh, di sini tuh persaingan ketat dan tidak mau terbuka, walaupun silakan datang ke studio, jarang terjadi. Setelah ini, jangan kemana-mana karena kita akan bergabung dengan dua generasi mahasiswa Indonesia tetap di Indonesia Coach Global. Jurnal Pena Jiwa tiba di sebuah restoran oriental. Undangan disebutkan pukul 8 malam. Malam ini cukup dingin, tapi kita akan dihangatkan dengan mahasiswa Indonesia dari dua generasi ini yang akan kita jumpai. Boleh gabung dong? Kegiatannya jadi ibu, jadi istri, sama jadi dokter. Bedanya sistem pembayarannya. Kalau di Indonesia cash, kalau di sini asuransi yang bayar. Jadi kayak ada standarisasi gitu. Karena beda kultur, jadi ya banyak perbedaan itu banyak, misalnya cara hidup, cara pandang, cara memandang misalnya satu masalah. Pengen ngelihat suasana Indonesia, misalnya macetnya, udaranya, orang-orangnya. Di sini kadang-kadang juga kadang-kadang merasa sendiri gitu ya. Sebelum kita pergi ke negara yang lain, bahasa itu sangat penting. Karena sekarang kalau misalnya suami sama kita nggak bisa komunikasi, yang bisa bahasa Inggris aja kadang suka miscommunication. Secara singkatnya, tahun 58 abad yang lalu di koran-koran di Jakarta ada pengumuman bahwa pemerintah Cekoslovakia memberikan 30 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Saya mendaftarkan, dapat. Dan pada waktu itu belum ada penerbangan yang langsung Jakarta Praha atau Praha Jakarta, sehingga kami dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil
Konkretnya saya dengan 3 orang lagi teman-teman dari daerah berkumpul di Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Eropa, berhenti di Aden, terusan Suez, Algiers, kemudian sampai ke Polandia, lalu 1 malam naik kereta api ke Praha, persis 30 hari, tahun 59. Kalau saya sih agak lambatan sedikit lah, sekitar akhir tahun 63 mungkin, ya September 63. Jadi sebelumnya harus kursus bahasa selama 10 bulan. Jadi saya mengambil jurusan ekonomi, waktu itu planning. Kalau sekarang makro. Ya makro. Ya makro. Dan terus waktu hampir lulus, saya mengambil jurusan lain, yaitu jurusan komputer. Tinggal di Indonesia sebagai pengunjung masih ya, tapi sebagai untuk terus di sana itu saya kira kondisinya sudah nggak mungkin lagi. Kita kan sudah umurnya sudah uzur semua, udah keluarganya sudah di sini, saya sudah punya cucu dan macam ya. Anak saya dan juga 3. mungkin karena warga negara juga Pak. Saya sudah nggak warga negara sini karena waktu itu kan paspor kami kan dicabutin oleh Orba Jenderal Soeharto. Ya pokoknya kita waktu itu di PPI Cekoslowakia waktu itu kira-kira tahun 65 akhir 65 itu 200 mahasiswa, sekitar 100 pro dengan Orde Baru, yang 100 tidak karena tidak percaya bahwa Soekarno mengkudeta Soekarno. Ya. Soekarno mengkudeta Soekarno sendiri, tidak mungkin. Apakah saudara setuju dengan Orde Baru? Nah, saya bilang bahwa saya tidak setuju karena saya tidak tahu sebetulnya seluk-beluknya Orde Baru itu apa sih. Kan waktu itu nggak ada internet, nggak ada apa ya, jadi nggak tahu persisnya apa yang terjadi di Indonesia. Terus saya dibilang kalau gitu saudara komunis. Ya, saya bilang itu terserah pada saudara sendiri. Saya bilang kekerasan saya nggak setuju dan penginjak-injakan hak asasi manusia. Soal saya komunis atau tidak saya perbincangkan dan tidak saya urus itu. Kalau gitu Anda harus pulang katanya. Saya yang benar aja, saya pulang ya dibunuh dong. Nah, dengan begitu kami secara unblock minta suaka politik di sini, notabene yang dilindungi pada waktu itu oleh pemerintah sosialis yang ada di sini. Secara teoritis, ya seharusnya kita juga bisa memprotes, ya bahwa kita sudah diperpanjang paspornya kita benar. Tapi secara praktis tidak mungkin sebab mereka sudah menentukan bahwa kita yang membangkang itu sudah tidak diperpanjang, ini sudah dianggap bukan warga negara lagi Indonesia. Ya. Respon Bapak gimana nih dengan kondisi Indonesia sekarang ini? Saya kira hanya Tuhan yang bisa menolong. Maksudnya dengan pernyataan Bapak seperti itu artinya apa Pak? Pesimis ya. Harapan yang paling besar itu kalau saya sendiri dari para pemuda, generasi muda. Kalau generasi muda tidak bangun, generasi muda tidak revolusi, tidak bangun itu susah. Sejarah pastinya akan sulit dilupakan. Namun saatnya untuk memperbaiki kembali sisa-sisa jalinan kasih dan rasa nasionalis bangsa kita untuk terus bersatu dimanapun mereka berada, serta mewarisi kebaikan kepada generasi Indonesia yang akan datang. Saksikan terus liputan Jurnal Pena Jiwa ini di Indonesia Kurs Global.